bekerja sama, monggo di Mas Widi di apa di PPT-nya. Jadi kami mau melaksanakan di share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu PPT kami? Ampun Pak, kelihatan. Oke, kita coba output dari pelaksanaan kerjasama ini yang akan kita eh, apa namanya kita diskusikan ya. Yang pertama, kami sudah meluncurkan namanya repository offline. Ya, jadi kami punya sekitar 70.000 judul buku yang unik dan langka ya. Ya, ini yang unik langka dan buku-buku itu kita kita scan Bapak Ibu dalam bentuk repository offline. Kenapa dengan offline? Karena terkait dengan hak cipta Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat secara cepat buku-buku yang dipunyai oleh UB itu bisa ke kami atau nanti terkait dengan kerjasama-kerjasama baik dari staf maupun dari mahasiswa yang bersangkutan bisa datang ke tempat kita. Recording in Ya, progress. di B ada repository. Yang kedua, mungkin dari output dari kerjasama ini pengembangan SDM. Monggo kalau ada magang ya di kami, silakan atau kami ada yang magang di tempat Bapak Ibu, nanti kita saling saling tuker ya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, terserah nanti. Atau bisa beberapa hari atau enggak. Biasanya minimal ya, minimal 1 bulan kalau magang itu. Ya, terus Mas Yudi. Nah, ini tempat magang tadi ya. Sudah kita nanti belajar terkait otomasi juga terkait dengan banyaknya serbuan-serbuan hacker ya yang masuk ke Inlist maupun yang kemana-mana ini akan ini akan apa namanya kita diskusi bareng-bareng. Nah, pertukaran koleksi Bapak Ibu ini yang penting. Kenapa dengan pertukaran koleksi itu kita bisa saling menjaga buku-buku yang langka, yang unik, biar tidak habis atau biar tidak hilang dan dapat dimanfaatkan oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kita coba saling tukar dalam arti tukar tidak bukunya ya Bapak Ibu, tapi kita tukar untuk kita copy dalam repository offline atau disebut dengan alih media ya. Sehingga tetap bukunya nanti kita kembalikan ke masing-masing ya, tapi kami atau Bapak Ibu juga punya punya buku yang istimewa, artinya tidak ada di pasaran lah istilahnya begitu. Nah, ini juga menjadi apa namanya ya? Juga menjadi satu bentuk pengabdian kita sebagai pustakawan dan untuk pelayanan pemustaka. Contoh misalnya dari kawan-kawan UNS itu ada buku-buku yang unik-unik bahasa Jawa. Mungkin kalau ada yang kita bisa tukar Bapak Ibu dari UNS. Yang saya melihat kelebihan dari UNS itu ada buku-buku yang memang kita juga punya buku-buku yang terkait dengan unik ya dari hasil dari dosen-dosen kita di UB maupun ada beberapa yang buku apa namanya keriting, berintik, buku berintik. Nah, itu kawan-kawan juga mungkin tidak punya. Nah, kita bisa tuker informasi, kita scan masing-masing,
ya. Nah, syukur-syukur sudah di-scan Bapak Ibu. Saling tukar scanan dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Nah, ini juga akan memudahkan kami untuk membuat satu repository offline ya. Sekarang kan sudah zamannya digitasi ya atau digitalisasi ya, sehingga kita kita coba mengarah ke sana Bapak Ibu. Nah, yang keenam karena memang ada jabatan fungsional, nah itu ada kolaborasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Kita punya jurnal perpus UB namanya Knowledge Garden ya, BKG, Jurnal Knowledge Garden dari Riau, dari mana tadi, Pekanbaru, dari Padang, dari mana-mana itu nanti kita bisa tuker. Nah, yang terakhir adalah pemberian fasilitas masuk ke perpustakaan UB tanpa biaya administrasi. Contoh begini, dari Padang, Batu Sangkar misalnya, kebetulan ada yang main ke Malang, itu bisa masuk ke perpustakaan UB tanpa bayar. Yang penting menunjukkan ID atau KTM atau tanda pengenal yang memang ini adalah dari kawan-kawan yang masuk kerjasama dengan UB. Nah, kalau memang kalau dari luar UB, kalau dari luar kerjasama UB biasanya kita kenakan tarif 50.000. Tapi kalau berapa hari 50.000? 1 bulan itu 50.000. Tapi kalau yang kerjasama dengan kami itu punya manfaat. Itu ya, terakhir ya, sudah ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dan kami ingin masukkan informasi, saran dan apa ya terkait kerjasama yang bisa kita diskusikan bagaimana, karena di UB sekarang kita buka satu satu apa namanya ya satu layanan untuk pemustaka, yaitu library class dan pendampingan serta nanti membantu mahasiswa dan dosen untuk penerbitan jurnal sampai Scopus Bapak Ibu. Itu kira-kira Bu ya Bapak Ibu yang bisa kayak kita diskusikan nanti, apa yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Monggo kita buka Mbak Cikita ya. Iya, Coba kita buka diskusi. baik. Terima kasih Bapak Dr. Iwan Permadi SHM HUM sebagai presentasinya tadi yang sudah disampaikan. Monggo Bapak Ibu mitra kerja sama perpustakaan, kita buka diskusi santai aja ya. Jadi bisa memberi pertanyaan, pernyataan, tanggapan, atau saran mungkin untuk kerjasama ke depannya agar lebih apa ya, lebih lebih punya makna, lebih bermanfaat dan lebih berkembang. Silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan atau langsung meng-on-kan mikrofonnya atau raise hand. Kita buka di kolom chat dulu. Mungkin Pak Widi ada. Dari UNS mungkin Ibu Pak Iwan. Baik, bisa. Ya dari UNS Bisa Ibu, kami silakan. ingin sedikit matur. Ya, terima kasih atas pembukaan. Maaf, kami menyampaikan karena Pak Burhan tidak bisa. Mungkin kami menyampaikan juga bahwa karena sebenarnya pertemuan ini kami tidak menduga bahwa pertemuannya akan berbarengan dengan beberapa perguruan tinggi. Kami kira hanya UNS dengan UB saja, ternyata di luar dugaan barengan dengan institusi yang lain. Kemudian kami mohon izin undangan UPT Perpustakaan UNS. Jadi kami hadir, saya sendiri sebagai PLT Korbit Kerjasama. Kemudian ada Buriah, itu koordinator bidang pendayagunaan koleksi. Kemudian ada Pak Bambang, itu di koordinator pustakawan. Kemudian sebenarnya ada
sendiri pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Baik, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan mungkin nanti menjadi pertanyaan juga. Untuk magang kerja yang pertama, dan nanti mungkin akan ditambahkan sama Mbak Ria atau Pak Bambang deh, Pak. Untuk saya membahas apa yang saya tanyakan saja dan apa yang kira-kira ada di benak saya saja, nanti mungkin akan ditambahkan oleh yang lain. Berkaitan dengan magang, tadi Pak Iwan membuka kesempatan magang di UB. Nah, itu minimal 1 bulan, boleh 3 bulan, dan boleh mungkin berapa bulan kerja. Kalau di tempat kami, untuk magang kerja itu malah tidak ada minimalnya, Pak. Mungkin 1 minggu, 2 hari pun kami terima. Nah, apakah nanti di UB juga memungkinkan seperti itu? Karena untuk magang kerja sendiri kan fokusnya hanya bidang tertentu mungkin yang diminati apa gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian monggo nanti kalau bisa menyelenggarakan workshop bersama-sama, bisa didiskusikan bersama, Mekaten. Kalau misalkan ada yang menyelenggarakan workshop, tentu kami upayakan untuk bisa mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh UB. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pertukaran koleksi, terima kasih. Kalau UNS dianggap ini ya, ada koleksi yang unik. Salah satunya yaitu koleksi Jawa. Nah, yang dimaksud dengan koleksi Jawa tadi maksudnya koleksi naskah kunonya atau koleksi yang pria ini tadi kontennya, soft filenya, syukur-syukur soft filenya atau mungkin cetaknya. Kalau dari kami mungkin bisa mengajukan lebih baik ke soft filenya. Akan tetapi sekalian ini karena Pak Iwan di bidang hukum ya, terkait dengan itu tadi hak cipta, apakah yang semacam itu legal? Jika kita bertukar soft file kemudian kita sajikan semacam itu. Kemudian apa saja yang perlu dibatasi atau perlu dikelola, misalkan itu nanti dibentuk alih media harus ada bookmarknya dulu atau seperti apa, nanti mungkin perlu kalau watermark ya. Kalau seperti tugas akhir atau skripsi itu kan ada watermarknya. Kalau buku apakah akan semacam itu atau cukup di-scan atau bagaimana? Karena kalau scan sendiri untuk scan kalau buku kami keterbatasan di mungkin untuk alat penycannya. Nah, itu kan butuh effort dari tenaga, kemudian alatnya semacam itu. Kalau itu yang naskah kuno, insya Allah kami ada, begitu, sudah ada. Tapi kalau yang koleksi membahas tentang Jawa itu kan banyak. Nah, itu belum kami scan. Itu masih kami sajikan dalam bentuk printed, Makatan. Kemudian untuk ini nggih, pertukaran koleksi yang menambah koleksi perpustakaan yang unik tadi sudah Jawa. Kemudian kolaborasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Kebetulan di kami di UNS juga memiliki jurnal dari UB sudah ada yang menulis di kami. Alangkah senangnya jika nanti ada yang menulis lagi di sini atau kami dari kami yang di UNS nanti menulis di sana gitu. Kemudian terkait dengan pemberian fasilitas masuk UB, mohon maaf, terkait dengan itu apakah belum terjalin di FKP 2TN sih Pak? Karena untuk FKP 2TN sendiri kita mestinya sudah terjalin di situ. Nah, apakah ini berbeda dengan yang itu?
mungkin fasilitasnya atau apanya itu yang perlu kami tanyakan. Kemudian membantu mahasiswa dan dosen sampai penerbitan jurnal terindeks Scopus. Nah, kalau di sini nanti akan dibahas mungkin Pak Iwan apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Sri, saya jawab dulu ya. Nanti kawan-kawan lain yang nambahi ya. Ya. Yang pertama terkait apa? Wi? Untuk magang di UB, Pak, Apa? bisa nggak kurang dari 1 bulan? Minimalnya kan Oh, minimal untuk waktu magang. Monggo. 1 hari boleh, Bu. Itu kan contoh aja. Abdolnya jenenge magang iki kan sing pas itu 1 bulan nggih. Tapi enggak apa-apa 1 hari. Yang kedua? baik. Yang kedua, untuk bersama dalam penyelenggaranya kita dari UNS nanti akan berpartisipasi. Oh ya, siap. mengadakan Saya lihat UNS selalu berpartisipasi ya. Ya, Wi, ya. Yang ketiga? Untuk pertukaran koleksi Jawa itu yang dimaksud naskah kunohnya atau pembahasan tentang Jawa. Semua, Bu. Jadi kami itu kan punya Fakultas Ilmu Budaya. Lah ini ada bahasa Cina, ada. Lah kita enggak punya bahasa Jawa. Ya, monggo kalau ada kawan-kawan yang membutuhkan bahasa Cina, monggo karena kita langganan IEEE. Apa CNKI? Itu langka, Bu. Tidak semua universitas langganan itu. E-resources kita mahal memang, tapi monggo kawan-kawan yang mau memanfaatkan kalau ada Ya. yang terus. Baik, Bapak, yang berikutnya untuk alih media di kami itu kan untuk pertukaran koleksi berupa soft file. Bagaimana Oh ya. untuk Gini. legalitasnya? Kalau untuk legalitas kami sendiri aman, Bu. Karena repository offline kita scan dalam bentuk OCR, PDF, OCR itu tidak bisa di-download. Kita coba untuk tempat file kita buang. Jadi ada komputer khusus ya di kami koleksi digital itu isinya buku-buku. Kami sudah berhasil men-scan sekitar 10.000 judul. Ya, kurang 60.000 judul. Kurang 60.000. Internal ya, Pak Iwan ya? Iya, Internal aja. jadi internal, Ya. nggak ada masalah dengan hak cipta. Cuma pertanyaannya dari Bu Sri Utari, bagaimana kalau itu sampai ke tukar menukar? Ya, lah ini yang saya enggak masih ya. Makanya Pak Burhani sing anu, jane anak Pak Burhani nak. Kalau tukar menukar memang kan ya sepanjang tidak dilakukan untuk bisnis ya, menurut saya kan gitu. Yang kedua, tidak diinternetkan, tidak dimedsoskan lah, tidak dianukan ya. Kan hanya untuk internal itu. Tidak ada masalah, kan sama saja dengan baca buku toh, Bu. Tidak bisa diapa-apakan juga, tidak bisa, dan itu menjadi apa? Cuma di scan-nya itu dalam bentuk PDF, Bu. PDF yang OCR, jadi bisa dicari di keyword ya, diketik misalnya langgam Jawa atau apa namanya, ya kira-kira gitu. Nanti muncul semua, Bu. Satu buku-buku yang menulis di situ di halaman berapa ada langgam Jawa, dia keluar judulnya semua. Tinggal ngeklik PDF-nya sana. Sekarang arahnya ke sana, Bu. Ya nanti yang selanjutnya apa? Untuk pertukaran kolaborasi penelitian, Pak, kita kan ada JKG kalau di UNS Oh ya. jurnal Nah ini ya Pak Heri nanti sama Pak Heri terkait jurnal ini kami butuh dari kawan-kawan UNS dan semuanya ya. Nanti kita prioritaskan untuk kawan-kawan yang kerjasama dengan kita. Ya, ada berapa judul untuk edisi kedua? Kita butuh. Yang untuk edisi kedua ini butuh 5 penulis Bapak Ibu. 5 judul. Nah, kami akan prioritaskan untuk kawan-kawan yang sudah PKS dengan kita. Ya, paling tidak untuk kumnya bagus lah ini. Untuk kum ya. Terus terakhir. Baik, yang terakhir untuk fasilitas masuk UB, Pak. Ini Oh ya. dengan FKP 2TN. Jadi FKDPTN itu kan kita bayar itu 50.000 kan nggak salah. Oh 15.000. Kalau ini gratis Pak. Ini beda sekali ini. Jadi khusus untuk kawan-kawan yang kerjasama dengan UB. Ya, sekali lagi khusus kawan-kawan yang kerjasama dengan UB kami berikan prioritas. Termasuk gratis masuk untuk mahasiswanya atau untuk stafnya atau untuk apapun.
Ya, karena kita sudah kadung kerjasama ya harus harus ada nilai lebihnya ya. Nah, ini kerjasama kalau nilai lebihnya kan. Dan untuk Mbak Ria ini kami titip untuk yang ke Skopus ya. Mahasiswa kita sedang pendampingan Bapak Ibu karena mereka S2, S3 kesulitan untuk bisa ke Skopus atau bereputasi. Nanti kita bisa diskusi bareng yang gayeng. Khusus ini bagaimana? Karena kami juga kesulitan, terus terang. Tapi kami punya itikat baik. Prioritas kerja kita di 2024 masuk ke sana Bapak Ibu. Satu lagi untuk kawan-kawan BSN, kita sudah diterima oleh Pak Rektor untuk BSN untuk sertifikasi sertifikasi profesi. Jadi untuk mahasiswa perpustakaan UB akan menjadi TUK, tempat uji kompetensi. Nah, tempat uji kompetensi itu akan kita mulai dari sertifikasi profesi untuk pendamping ijazah mahasiswa. SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ini tugasnya pemustaka. Tugasnya perpustakaan Bapak Ibu. Jadi Pak Rektor dan kita akan kolaborasi. Intinya apa? Intinya layanan ke pemustaka. Jadi perpustakaan UB sudah berkembang ke arah sana. Jadi bukan hanya pinjam meminjam ya Bapak Ibu ya. Kita sudah berkembang ke arah bagaimana pemustaka itu dimudahkan oleh perpustakaan. Wis itu. Yang paling agak sulit adalah ada beberapa mahasiswa yang bunuh diri ya terkait dosen killer ya. Terkait dosen killer. Nah, perpustakaan UB tempat curhat. Tadi sudah ada curhat dari beberapa S1 ya, nanti ada juga S2, S3 yang memang kena masalah dengan dosennya. Nah, tempat curhatnya di pustakawan. Kita bantu Bapak Ibu untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi. Jadi perpustakaan sudah melangkah ke sana Bapak Ibu, bukan ecek-ecek lagi. Kita bukan second line kita. Kita harus masuk ke tim inti dari satu university. Yang sejak dahulu kita pada posisi itu. Dulu itu kalau tidak ada perpustakaan online itu kita sudah agak terpinggirkan dalam tanda kutip. Tapi kita mulai bahwa perpustakaan tidak begitu. Perpustakaan akan meraih di situ. Gitu. Ada kawan-kawan yang Mas Dedi mungkin atau Baik, Bapak Ibu, koordinator, apakah ada tambahan? Nah, gini. Brawijaya, perpustakaan Brawijaya sekarang ada satu namanya tagline namanya Center of Activity. Ya. Karena begini, mungkin di UNS, di kawan-kawan yang lain juga ada. Jadi ada beberapa untuk zona kreasi tari, kreasi seni, ya, talk show, dan yang terakhir itu adalah kita berusaha menjadikan perpustakaan itu seperti yang ada di luar negeri, tempat berkumpulnya pusat kegiatan. Contoh begini, ada pemustaka atau mahasiswa yang mau bimbingan sama dosen atau ada kelas pagi misalnya. Ternyata dia rumahnya jauh di kabupaten lah istilahnya, di luar kira-kira 40 atau 50 kilo dari Malang misalnya. Nah itu dia tidak bisa pulang karena ada kuliah sore. Nah kita siapkan Bapak Ibu di sini adalah mandi juga, tempat tidur, mandi untuk mereka supaya bisa istirahat. Jadi mandinya kita siapkan air panas. Jadi di kamar mandi kita tersedia air panas, mandi air panas Bapak Ibu. Jadi mereka memang kita pusatkan di perpustakaan, tidak di kafe-kafe. Sekarang kan nugas banyak di kafe, sekarang enggak. Kita upayakan untuk nugas di sini, beraktivitas di sini. Termasuk kami punya kelas jauh ya, kelas Jakarta, kelas Kediri ya, PSDKU kami. Nanti akan dibangun kelas Kepanjen ya, di luar kota Malang. Nah itu agak sulit nanti kalau dia bimbingan di Malang, terus dia misalnya datangnya travel pagi ya, jam 5, jam 7 atau jam apa. Nah, kita upayakan mampir perpustakaan dulu, mandi dulu di sini, baru bimbingan, baru kembali lagi. Jadi perpustakaan UB menjadi center of activity. Itu tagline kita. Ya, sudah kami presentasikan ke Pak Rektor dan Pak Rektor welcome termasuk kita akan merancang sebagai TUK, tempat uji kompetensi. Nah, ini kawan-kawan BSN nanti
bisa apa namanya ya, bisa ikut andil dalam hal ini. Monggo ada tambahan dari kami. Jadi atau siapa? Bapak, untuk Bapak Ibu Koordinator mungkin ada tanggapan tambahan? Silakan Ibu Tiwi. Iya, terima kasih. Kalau yang mungkin diharapkan dari teman-teman pustakawan, ini ya nanti bisa berkolaborasi tentang penulisan karya ilmiah dan juga nanti dengan Mbak Riah sangat diharapkan sekali untuk penulisan karya ilmiahnya karena nanti untuk next kita targetkan itu setahun ini kita masih nasional kan tadi itu semua jurnal-jurnalnya sudah ini kita setting untuk yang tahun kedua itu bisa terakreditasi Scopus seperti itu. Jadi nanti awal-awal kita harapkan buat teman-teman bisa kolaborasi mungkin apa ya saling nggak cuma dari UB aja yang nulis gitu loh. Kita kolaborasi misalnya dari teman-teman dari Jombang, teman-teman dari Sumatera gitu kan. Jadi kita kolaborasi atau nanti kita buat apa ya kegiatan yang berbasis itu sangat ilmiah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tiwi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu Koordinator? Baik, Silakan Pak Heri. eh saya Pak Heri ya. Di perpustakaan UB sekarang itu ada namanya program pendampingan ya sama Lipklas di mana materinya yang sangat dibutuhkan itu adalah bagaimana menulis karya ilmiah tugas akhir. Jadi sekarang ini sudah setahun ini di perpustakaan itu melayani mahasiswa-mahasiswa S3 dalam penulisan artikel ilmiah untuk tembus Scopus. Nah, tentunya keahlian yang dimiliki pustakawan di UB ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang membutuhkan kan gitu ya, sehingga mungkin di universitasnya itu juga bisa bikin kelas gini di mana pustakawan-pustakawannya itu juga bisa membantu mahasiswa S2, S3 dalam penulisan disertasi atau artikel-artikel ilmiah. Nah, jadi monggo nanti kalau misalkan mau magang, silakan di sini kita latih supaya nanti juga bisa memberikan pelatihan di sana, bisa ngajari teman-teman S3 bagaimana nulis gitu. Nah, itu yang dari bagian saya di bagian pendampingan gitu. Terus kaitannya dengan tadi e-resources yang tukar menukar ya. Eh kan begini, banyak buku-buku kan sudah tidak terbit lagi seperti koleksi-koleksi kuno yang dimiliki UNS itu ya. Mungkin ada baiknya juga begini karena mungkin di sana mungkin bisa nggak bantu begini. Kita mesin scan-nya cukup banyak di sini sehingga kapasitasnya banyak kan gitu. Itu kan perlu dilestarikan koleksi-koleksi yang antik-antik itu ya. Mungkin didigitalisasi di sini, nah itu kan salah satu bentuk kerjasama kan gitu ya sehingga koleksinya itu ada digitalnya. Karena kita juga cukup banyak alat-alat untuk digitalisasinya. Kita siap bantu kan gitu. Itu saja mungkin barangkali dari Pak Dedi yang mau. Baik Pak Heri. Begitu Ibu Sri Utari dari UNS, apakah menjawab pertanyaan Ibu? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, Bapak Hadira atau Bapak Muhammad dulu tadi ya? Hadirat. Bapak Hadira dipersilakan untuk meng-on-kan mic-nya. Baik, Silakan. terima kasih Bu Sikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Pak Iwan yang saya hormati. Ya, kami dari Lancang Kuning berbahagia sekali diundang melalui Zoom meeting. Ya, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, terutama terkait e-resource, khususnya yang jurnal-jurnal berlangganan berbayar yang dilanggan perpustakaan UB begitu. Ya terus terang kami di sini sudah ada juga langganan tapi cukup terbatas Pak. Kemudian eh, permintaan juga banyak gitu ya. Nah untuk yang pertama kami ya berharap bisa
berbagi begitu terkait eh, jurnal-jurnal yang berlangganan, yang berbayar. Mungkin kami yang paling banyak gitu, kami terbatas. Nah, kemudian kami juga menawarkan mungkin pembicaraan terkait naskah kuno atau manuskrip. Nah, mungkin kami menawarkan juga kami memiliki kurang lebih 177 manuskrip digital atau naskah kuno. Ini juga tawaran kami begitu, mungkin bagi dosen-dosen atau peneliti di UB, kalau misalnya minat penelitian atau sedang penelitian tentang kemelayuan begitu. Satu lagi terkait kami terus terang ya dari pimpinan Pak Rektor mendesak untuk coba eh, mempersiapkan begitu atau belajar atau mulai menerapkan standar ISO begitu. Jadi kami kemarin sudah ada beberapa kegiatan yang coba kami lakukan, tapi ya yang namanya persepsi mungkin kami belum begitu paham atau butuh belajar begitu. Mungkin bisa 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 apa ya eh, kerjasama begitu atau implementasinya untuk entah nanti bentuknya workshop atau apapun nama. Mungkin dari Untuk berbagi resources seperti Recording in progress. Freedom Collection. Kita pelangganan. Cuma memang kita tidak bisa ngasih password. Jadi Bapak Ibu dosen maupun pemustaka dari sana, dari Ranjang Kuning, butuh jurnal apapun, kirim di grup kita ke Mbak Cikita aja beres. Kata kuncinya apa, pengen jurnal apa, dari Design Direct, nanti kita kirim. Ya, karena kami memang tidak mungkin akan mengirim password dari jurnal. Terserah mau jurnal apapun ya, kan ada Francis, terus EBSCO, CNKI, IEEE, di website di website kami bisa itu. www.datasi. Jadi Bapak Ibu yang berlangganan dengan yang kerjasama dengan kita, karena ini ilmu pengetahuan harus dibagi-bagi. Monggo Bapak Ibu, mau jurnal apa, kirim di grup aja, di grup minta kerjasama Pak Adira enggak apa-apa. Bapak Ibu di grup kerjasama ada yang punya jurnal ini enggak misalnya. Ada yang punya ini dari Senderek atau dari Scopus atau dari apa, monggo nanti kita carikan. Jadi kawan-kawan UNS mudah-mudahan juga bisa berbagi ilmu, tapi kita memang tidak bisa berbagi password ya. Unil ya lanjang enggak, yang dari UNS juga lumayan juga anunya. Resourcesnya juga lumayan. Nah, juga nanti sama Pak Burhan juga bisa kerjasama kita. Misalnya UB juga butuh ini, kita nggak berlangganan ini grup takannya enggak, polisinya ada enggak, ini kain namanya, ya, bukan apa namanya,
Ya, bukan hanya sekedar formalitas. Ini benar-benar harus ada outputnya. Ya, kami mulai ini. Terus yang kedua, Recording in progress. jadi 300 kita sudah 10.000 judul, Bapak Ibu. Monggo lewat Kidira. Saya Pak manuskripnya. Ya. Sama plus filenya. Sama plus filenya. Tapi kami punya file, tapi kita Pak, bukan file PDF saja, Pak. Enggak, Pak. PDF-nya dalam bentuk OCR, Pak. Jadi OCR itu bisa dicari per halamannya. Jadi enggak hanya judul depannya, enggak. Kita masuk ke substansi atau materi dalam manuskrip itu kita bisa lacak juga. Misalnya dalam manuskrip itu disebutkan di judulnya misalnya Langgam Melayu misalnya. Di manuskripnya di halaman sekian itu ada yang tertulis siak apa gitu. Nah, kita klik siak, diketik siak di repositori kita. Sistem PDF OCR itu sangat canggih, Pak. Jadi 2 kali kerja kita. Satu scan, yang kedua di crop. Ada tim kita dari IT yang bertugas untuk itu. Jadi memang lamanya memang kalau scan-nya cepat, Pak. Yang lama ngecropnya itu untuk dalam bentuk OCR itu memang butuh waktu, butuh ketelitian dan macam-macam. Gitu Pak Dira. Belajar ke UB dalam bentuk workshop pendampingan untuk memenuhi standar ISO. Jadi Oh, belajar ke beres. sana. Kalau masalah itu kami siapkan itu. Nanti mau luring atau daring, enak luring ya. Kalau luring kita bisa ketemu nanti di plus bonus kunjungan wisata kemana kita. Ke Batu atau kemana yang belum pernah destinasi. Di sini juga ada destinasi yang paling canggih sekarang, ada destinasi kayak di Ciater. Dalam bentuk ada 2. Pemandiannya ada 2. Di mana itu? Cangar satunya di bukan ini yang dibuat orang PJ. Enggak nih. Di iki loh. Belok kanan itu. Songgoriti. Nah, ada 2. Itu private bener. Jadi khusus. Jadi airnya selalu ganti. Jadi nggak akan ketularan, Bapak. Jadi air belerang itu asli air belerang. Nah, ini yang paling baru di Songgoriti. Kebetulan yang punya kawan saya, sehingga saya sudah mencoba. Wah, mantap sekali. Private itu Pak Adira? Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada tambahan dari Pak Anu? Dengan Pak Eri. Baik, Pak Hadira. Kalau lancang kuning itu sebenarnya kerjasamanya udah jalan ini, Pak. Burika. Betul. Itu yang teman-teman dari UM itu Betul, kan sering betul, Pak. kesini Betul. juga kan gitu. Iya. Iya, teman-teman di UM yang lagi S3 itu nanti boleh disampaikan lagi, Siap, Pak. bisa Siap, ikut kelas kita, ikut pendampingan Siap, Pak. kita kan gitu. Kalau jurnal itu setiap saat mereka udah mulai ini kerjasama udah lama kan gitu, Pak. Gitu. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlangsung, tambah manfaat gitu Pak Adira. Mungkin juga teman-teman yang lain dari universitas lain ya. Ini sudah jalan ini kerjasama Lancang Kuning. Gitu aja Pak Adira. Baik, terima kasih Pak Eri. Bagaimana Pak Adira? Ada tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan? Iya, sangat terjawab dan terima kasih sekali responnya Pak Iwan, Pak Eri. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Adira. Ada lagi Bapak Ibu atau saya baca ini untuk Oke. Ya, silakan Bapak Muhammad Ihsan. Ikhlas ya, Bapak Muhammad Ikhlas. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Ini sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Adira tadi terkait pemanfaatan koleksi e-jurnal, database e-jurnal. Alhamdulillah tadi respon dari Pak Iwan itu sangat kami harapkan sekali ya Bapak. Terima kasih sekali. Mungkin ini terkait prosedur saja lagi Pak. Untuk pemanfaatan tersebut, apakah jika ada permintaan dari UPI PTK, misalnya terkait ada jurnal yang dibutuhkan mungkin dari dosen, mahasiswa, apakah itu melalui perpustakaan atau mungkin bisa dari mahasiswa atau dari dosen-dosen itu yang langsung ke perpustakaan UB menghubunginya atau mungkin melalui ada surat pengantar dari perpustakaan kami gitu. Untuk saat ini sebagai informasi saja Bapak Ibu, perpustakaan UPI PTK itu baru melanggan itu ada 2 e-jurnal, itu ada Emerald dan IEEE, cuman yang IEEE kita tidak yang explore, yang masih yang CS, jadi masih terbatas Bapak Ibu. Mungkin kalau seandainya memang dari perpustakaan kami itu ada yang dibutuhkan juga dari UB misalnya, mungkin tidak ada di UB, kami juga siap membantu, misalnya seperti itu. Terima kasih, mungkin terkait prosedur saja. Terima Baik. kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ikhlas. Silakan Pak Iwan untuk menjawab. Gini, Pak Muhammad Ikhlas, kalau kita tidak melalui perpustakaan, maka peran Bapak Ibu di perpustakaan itu akan diabaikan oleh rektor maupun oleh pemustaka. Jadi, kenapa itu harus melalui perpustakaan, melalui pustakawan kita, atau melalui pustakawan Bapak Ibu, supaya peran Bapak Ibu itu dinilai oleh Pak Rektor, dinilai oleh pimpinan. Misalnya gini, dari Padang butuh jurnal, kalau Emerald sama apa namanya, IEEE kami sudah yang Freedom Collection ya, yang explore kita sudah. Ada yang tidak ada di Padang. Nah, bisa minta kita melalui pustakawan, jangan langsung dari mereka ke kita. Nanti peran Bapak Ibu tidak kelihatan. Gitu loh Bapak Ibu. Oh, ini Kalau saya sih, ya kan lewat WA aja bisa. Jadi nggak usah surat Bapak Ibu. Oh, baik, siap. Iya, lewat WA sekarang itu medsos itu sangat sederhana, sangat cepat ya, tidak berbelit-belit. Jadi langsung aja WA, misalnya permintaan dari mahasiswa X dari Padang ya. Pak Muhammad Ikhlas langsung WA kita atau siapapun yang ada di grup itu dari UP, langsung kita akan carikan. Koordinatornya ada namanya Mbak Emi. Ya, Mbak Emi ini, nah itu mana yang kelihatan Mbak Emi? Nah ini kayak Rafika Duri dulu. Nah gitu Pak Anu. Jadi jangan sampai kita itu tidak dinilai bekerja tanda kutip oleh pimpinan, oleh rektorat. Nanti kita akan disepelekan. Tapi pada saat peran Bapak Ibu di pemustaka maupun dosen itu kelihatan, maka itulah poin penting dari pekerjaan Bapak Ibu. Jadi perpustakaan kita dan perpustakaan yang kerjasama dengan kita harus punya nilai dalam tanda kutip itu. Oh ternyata perpustakaan Padang masih ya, kita masih mencarikan ini. Wah, berarti hebat itu kan. Nah, itu yang harus kita punyai dalam tanda kutip. Supaya apa? Supaya kembali lagi peran sentralnya itu ke perpustakaan. Kalau langsung dari kami ya bisa saja, tidak ada masalah. Cuma peran pustakawannya nggak akan hanya WA ke Pak Muhammad Ikhlas, WA kan chatnya, Bapak langsung mau ke kan sekian, tidak ada masalah, mau tidak pakai surat. Ya, tapi peran Bapak muncul, nah, yang penting itu saya tidak dianggap. Kita adalah second line, vital untuk kebutuhan jurnal dan lain-lain. Nah, kira-kira
Iwan ini juga akan sounding dengan dosen terutama dan mahasiswa ini terkait pemanfaatan e-jurnal yang ada di perpustakaan UB. Baik, Terima kasih baik. banyak, Terima Pak Ibu. kasih Pak Ikhlas. Sebelumnya kita baca dulu untuk chat yang ada di Zoom ini ya. Dari Ibu Magang Luring maksimal 2 minggu, 2 orang. Sepertinya berat biaya. Siapa tahu ada tempat yang disediakan. Terima kasih. Silakan Pak Iwan. Nah, ini kalau 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 masalah 1 hari 2 hari 3 hari eh, segala macam itu ada edo, cuma enggak tahu tempatnya aja. AC air panas itu 200.000 itu dapat. Tamu-tamu saya ke sana. Jadi kalau misalnya 2 hari satu kampungnya, Nasri itu Bu Nur Hayati. Monggo, ada lagi? Pak Adira ada tanya lagi. Ayo. Silakan Pak. Yang mau menanggapi? Oh iya, baik. Ibu, apakah ya, silakan Ibu. Eh, eh, menindaklanjuti ya, bisa amat sih Ya, sebenarnya. benar Ibu. Ya. Silakan. Begini, salah satu kualitas pustakawan itu memang sebenarnya adalah publikasi juga ya, selain dosen ya. Jadi harapannya ya pendampingan ke jurnal bereputasi gitu ya. Karangan atau penulisan dari yang kita mendampingi gitu. Jadi kan ada nama pustakawannya akhirnya nanti masuk sebagai teamwork dengan penulis yang kita dampingi. Dan ini kita udah menetas lagi satu di UNS, yaitu Mas Tri. Mas Tri itu kemarin prosesnya adalah berawal dari juga menjadi itu itu harapannya kawan jadi selain hanya meja itu nama dengan pamflet dengan bahasa. Jadi kita akan itu kata Mbak itu untuk yang terkait tindak lanjut ke pendampingan Scopus itu. Ibu Dian. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan Pak Iwan mungkin atau Pak Widi. Nah, ini baru ide dari Mbak Lia. Oke, kami akan laksanakan ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang memang ikut dengan kami untuk penulisan jurnal sehingga nanti pustakawan kita masuk ke penulis kedua atau ketiga gitu.
Dan ini satu langkah maju juga. Terima kasih Mbak Ria informasinya. Nah, ini gunanya dari PKS kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi informasi-informasi baru terkait dengan perkembangan perpustakaan itu yang harusan melompat kita. Jadi kan kebanyakan saya lihat webinar-webinar itu digitalisasi terus tapi Ya. isinya yang ngono iku, gak ono isine. Nah, coba kita ini seperti kami ini kan sama UNS juga, kami terinspirasi UNS memang untuk membantu mahasiswa pada penulisan jurnal. Dan itu kesulitan di rata-rata semua mahasiswa untuk menulis jurnal yang bereputasi, WOS maupun Scopus. Nah ini kami akan terus belajar, kami sudah membentuk tim untuk 2024 ini yang akan belajar terkait dengan itu Mbak Ria dan kawan-kawan. Terkait dengan membantu penulisan jurnal sampai terbit. Kemungkinan untuk waktu dekat ini kami akan membuat satu tim terkait informasi jurnal mana yang bereputasi. Jadi misalnya WOS-nya apa, terus Scopus-nya apa saja yang lagi di discontinue apa kan kita harus memberikan mereka pandangan. Nah ini kadang-kadang pustakawan tidak sadar bahwa itu adalah tugas pustakawan. Informasi informasi seperti itu adalah tugas pustakawan Bapak Ibu. Yang untuk sekitar 5 orang tim untuk membuat satu database update terkait dengan jurnal-jurnal mana yang bereputasi. Beserta selingkungnya. Nah, ini agak sulit ya. Selingkungnya itu beserta template-nya. Jadi Bapak Ibu perpustakaan UB sudah agak programnya sudah agak aneh-aneh ya. Tidak jadul, kita sudah melangkah ke semacam klinik jurnal Bapak Ibu. Ya, dan itu berat Bapak Ibu karena saya tahu tim kami itu ada beberapa yang dalam tanda kutip tidak pernah membuat jurnal mungkin ya. Ya. Nah, kita akan godok, kita akan pacu. Ya apa caranya kudu iso? Intinya pokoknya saya nggak iso jadi bisa. Ya, kayak gitu. Ini macam kalau pasukan Rusia itu namanya Blitzkrieg ya. Blitzkrieg itu pasukan belajar dari mana kita sampai kan staf kami ke Singapura ya kita kirimkan karena nanti internasional di dunia itu kita akan rancang juga. Jadi sudah ke sana Bapak Ibu berat. Nah, ide dari Mbak Dia itu sangat mungkin karena kami itu punya staf perpustakaan itu dari MIPA ada bahkan S2. Ya. Dari ekonomi, ada dari VIA ada ya. Ada dari juga sarjana alam gaib juga ada. SAG, mohon maaf, SAG. Sarjana agama bukan sarjana alam gaib ya. Jadi semuanya ada kita bisa bantu nanti. Kira-kira gitu mimpi kami Bapak Ibu. Kemungkinan kayak ndaki-ndaki tapi ya sudahlah. Bisa enggak bisa ya harus kita melangkah ke sana.
memang berat, terus terang berat Bapak Ibu. SDM kita tidak, karena memang tidak terbiasa. Kerja sama ada yang mau sambil menunggu, saya menginformasikan di grup sudah ada untuk atau di email itu udah ada Google Form Bapak Ibu untuk bisa diisi karena kami berencana akan mengirimkan kalender ke alamat surat instansi Bapak Ibu. Jadi mohon untuk mengisikan alamat persuratan untuk mengirimkan kalender. Sebagai ucapan terima kasih kami telah bekerja sama dengan UPT Perpustakaan UB. Silakan Bapak Ibu ada yang mau menanggapi lagi atau Bapak Widi silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini lagi marak kan gitu ya terkait dengan teknologi informasi yaitu SQL injection yang diarahkan pada sistem otomasi kita yang di online kan saran kan gitu ya. Jadi kita perlu upgrade itu menjadi sasaran dari orang-orang luar kan gitu ya. Sehingga sistem otomasinya. Kemarin waktu ada raker bahwa pemeringkatan perguruan tinggi itu salah satunya adalah collaboration research ya, international collaboration research. Jadi yang diinfokan Mbak Ria tadi kolaborasi dengan penulis lokal ataupun dosen ini akan lebih bagus lagi jika penulisnya dari luar negeri kan gitu ya. Itu akan memberikan efek pada pemeringkatan dari suatu perguruan tingginya. Itu tambahannya. Saya kembalikan kepada Mbak Cipita. Bu, yang mau Mbak Pip kita memberikan saran untuk kegiatan diskusi pada siang ini. Kalau tidak ada kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada apa-apa WA di grup Pak. Baik. Ya di grup itu penting karena ada beberapa hal yang mungkin tidak tersampaikan di sini karena ada kesibukan atau apa. Gitu Mbak Cikita. Baik Bapak, terima kasih banyak. Kalau begitu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu Mitra Kerjasama UPT Perpustakaan yang masih hadir di Zoom meeting kali ini atas kontribusi dan diskusi yang berharga ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat segera diimplementasikan dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mewakili UPT Perpustakaan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Di Taman Bunga Melati bersemi. Kupu-kupu terbang riang gembira. Terima kasih atas diskusi ini. Semoga kerjasama semakin jaya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cikita, Bapak Ibu. Mohon maaf nggih kalau ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Monggo di WA di grup kalau ada sesuatu. Saya ada di grup itu juga sehingga bisa ya. Yang penting pelayanan ke pemustaka bagaimana? Coba kita diskusikan Bapak Ibu. Mohon izin Pak, saya tadi screenshot ini acara, kemungkinan mohon izin kami unggah ke IG kami. Oh baik. Enggak apa-apa. Disilakan Ibu. Monggo enggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih nggih. Salam ke Pak Burhan.